Selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 12 SMA Saverius Lubuk Linggau. Para siswa yang terkasih, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para siswa yang terkasih, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 hal yang menjadi halangan perkawinan Katolik. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, dan pada pagi hari ini kita akan berbicara 8 halangan perkawinan Katolik sebagai salah satu penjelasan berkaitan dengan syarat-syarat untuk sahnya perkawinan Katolik, di mana bahwa dalam salah satu syarat untuk sahnya perkawinan Katolik adalah bebas dari halangan-halangan perkawinan atau bebas dari halangan-halangan kanonik. Judul pada pertemuan ini adalah syarat-syarat untuk sahnya perkawinan Katolik bagian kedua, karena merupakan bagian kelanjutan dari bagian pertama, di mana kita masih berbicara dalam satu rangkaian berkaitan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik. Baik para siswa yang terkasih, kita sudah mengetahui bahwa ada 3 syarat untuk sahnya perkawinan Katolik, yakni bebas dari halangan-halangan kanonik atau bebas dari halangan-halangan perkawinan, di mana di situ ada 12 halangan perkawinan secara khusus. Kemudian yang kedua, adanya konsensus atau kesepakatan nikah. Dan syarat yang ketiga, dirayakan dalam forma kanonika. Dalam poin ini kita masih berbicara berkaitan dengan syarat pertama, yakni bebas dari halangan-halangan kanonik atau bebas dari halangan-halangan perkawinan, di mana bahwa 4 bagian dari halangan itu sendiri sudah kita lihat sebelumnya, 4 halangan-halangan itu. Dan pertemuan ini kita akan berbicara 8 halangan-halangan perkawinan sebagai bagian dari 12 rangkaian halangan perkawinan Katolik itu. Sebelumnya kita sudah melihat 4 halangan perkawinan, yakni halangan berkaitan dengan umur, batasan umur, kemudian tindakan yang kedua, tindakan kejahatan, lalu penculikan, dan yang ketiga penculikan, dan yang keempat berkaitan dengan impotensi. Sekarang kita akan melihat halangan yang kelima, yakni halangan ikatan nikah. Dalam kanon 1085 paragraf 1, di sini dikatakan bahwa tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum konsumatum. Dalam diktat yang sudah saya berikan, di situ ada penjelasan berkaitan dengan istilah ratum dan konsumatum. Ratum itu artinya
tindakan perkawinan, tindakan pernikahan yang belum dilengkapi dengan persetubuhan. Sedangkan konsumatum adalah tindakan pernikahan atau tindakan perkawinan yang sudah dilengkapi dengan persetubuhan. Nah, ini sedikit penjelasan berkaitan dengan istilah konsumatum. Nah, keterangan lebih lanjut bisa kalian lihat lagi dalam diktat yang sudah saya berikan. Nah, aral atau halangan nikah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa ikatan nikah itu menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan kedua. Artinya bahwa adanya ikatan pernikahan sebelumnya, kalau kita bisa mengatakan dengan bahasa sederhana, adanya ikatan pernikahan atau perkawinan sebelumnya itu yang menjadi halangan ikatan nikah dalam kanon 1085 di sini. Nah, aral atau halangan ikatan nikah ini secara konkret itu terjadi sebagai berikut. Pertama, sebelumnya ada nikah yang sah. Dalam artian ini, mereka tidak lagi hidup bersama tetapi belum cerai secara resmi. Artinya, sebelumnya sudah ada ikatan nikah yang sah ya. Ya, artinya meskipun tidak hidup bersama tetapi secara resmi belum resmi menikah. Sedangkan yang kedua, nikah sah itu masih ada. Artinya yang bersangkutan saat ini masih ada ikatan pernikahan, masih ada ikatan perkawinan. Pernikahan itu masih ada, masih sah. Nah, dua hal konkret inilah yang secara jelas menjadi aral atau halangan untuk menikah secara Katolik menurut kanon 1085 di sini. Nah, adanya halangan ikatan nikah ini menegaskan bahwa Gereja Katolik sangat menjunjung tinggi yang namanya sifat monogam. Dan Gereja Katolik sekali lagi menegaskan pengakuan perkawinan yang bercorak monogami. Kita ingat bahwa dua sifat hakiki perkawinan Katolik adalah monogam dan tak terceraikan. Maka dengan halangan ikatan nikah ini dimaksudkan supaya orang itu menjunjung tinggi sifat monogam itu. Nah, Gereja Katolik menolak apa yang disebut dengan poligami maupun poliandri. Entah yang memiliki banyak istri atau memiliki banyak suami, itu dalam konteks Gereja Katolik itu tidak diperkenankan. Itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya ketika kita mendalami materi berkaitan dengan berkaitan dengan dua sifat hakiki perkawinan Katolik. Nah, itu halangan ikatan nikah berkaitan dengan salah satu dari 12 halangan perkawinan Katolik. Artinya dalam halangan ikatan nikah ini yang dimaksudkan tidak diperkenankan untuk menikah ketika seseorang itu masih memiliki ikatan perkawinan. Entah ikatan perkawinan yang sekarang ini berlangsung ataupun yang sudah pernah berlangsung tetapi masih ada ikatan sebelumnya. Ya, artinya kalau menikah ya sama lajang gitulah kira-kira, atau kalau enggak ya konsepnya tidak ada lagi halangan ikatan perkawinan atau ikatan nikah sebelumnya. Itu halangan yang kelima. Kita masuk ke halangan yang keenam, yakni halangan tahbisan. Dalam kanon 1087 dikatakan, tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci. Siapa toh yang telah menerima tahbisan suci itu? Ini dia. Mereka yang telah menerima tahbisan suci yakni diakon,
imam atau romo atau pastor, dan uskup. Dalam pelajaran di kelas 11 kita sudah mengetahui bahwa diakon, imam atau pastor, dan juga uskup ini mereka memiliki yang namanya janji untuk hidup selibat. Hidup selibat artinya hidup untuk tidak menikah. Maka tentu untuk menikah dengan mereka, dengan kaum tertahbis, atau bahasa sederhananya kita bisa mengatakan kaum yang terlantik dalam konteks gereja Katolik untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja Katolik ini, itu tidak diperkenankan. Karena mereka sendiri juga, diakon ini, pastor ini, imam ini, uskup ini tidak menikah. Hakikat mereka memang tidak menikah. Ya, itu. Maka kalau ada cewek-cewek yang suka dengan pastor, dengan diakon, dengan uskup, urungkan niatnya saja ya. Karena mereka-mereka itu diakon, imam, dan uskup itu memang hidup untuk tidak menikah. Nah, mereka yang menerima tahbisan diakonat ya, atau disebut dengan diakon, tahbisan imamat yang disebut dengan pastor atau romo atau imam, dan tahbisan episkopat yang disebut dengan uskup, menjadi halangan untuk bisa menerima sahnya perkawinan. Mereka bertiga ini, diakon, imam, uskup, bisa memberikan peneguhan nikah atau sakramen pernikahan, memberikan peneguhan nikah, tetapi mereka sendiri tidak menikah. Mengapa alasannya? Tadi sudah saya katakan, mereka terikat sumpah atau janji janji untuk hidup selipat, yang artinya hidup selipat itu adalah hidup tidak menikah. Nah, mengapa aral atau halangan tahbisan ini dikemukakan dalam gereja Katolik? Karena ingin menjamin nilai religius, atau bahasa lain dikatakan dengan istilah bonum religionis. Nah, nilai religius yang mau dijamin bukan nilai religius dari suami istri, tetapi lebih menjamin nilai religius dari gereja atau umat itu sendiri. Dengan kata lain, gereja membutuhkan orang-orang tertentu untuk mengejawantahkan totalitas pelayanan kaum religius, di mana orang tidak terikat lagi hubungan kawin dan dikawinkan. Nah, ini berkaitan dengan halangan yang ke-6, yakni halangan tahbisan. Ya, mengapa kok mereka hidup tidak menikah? Kok diakon, imam, uskup kok memang hidup tidak menikah? Pertama, karena terikat oleh sumpah atau janjinya. Yang kedua, sumpah atau janjinya itu memang dimaksudkan supaya dalam gereja Katolik itu mereka benar-benar secara total melayani umat. Melayani umat tanpa terikat oleh hubungan perkawinan. Itu ya. Berkaitan dengan halangan yang ke-6, yakni halangan tahbisan. Baik, para siswa, kita lanjutkan. Halangan yang ke-7, yakni kaul kemurnian. Kalau sebelumnya, halangan yang ke-6 yakni berkaitan dengan tahbisan. Halangan yang ke-7 ini terjalin erat berkaitan dengan halangan yang ke-6 tadi, yakni tentang tahbisan. Kalau tahbisan itu untuk diakon, imam, dan uskup. Sedangkan kalau kaul kemurnian itu untuk seseorang yang disebut dengan
biarawan untuk kelompok pria, ini contohnya, ataupun biarawati untuk yang disebut untuk yang kelompok wanita. Kaul kemurnian, saya bacakan bunyi kanun 1088. Tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kekal publik kemurnian dalam suatu tarekat religius. Kaul itu berarti sumpah. Dalam suatu tarekat religius, ketika seseorang ingin menjadi biarawan kelompok seperti ini sebagai kelompok pria ataupun sebagai seorang biarawati dalam kelompok wanita disebut dengan para suster ini, itu mereka terlebih dahulu mengucapkan yang namanya kaul atau sumpah atau janji itu. Ada 3 sumpah yang ada di dalamnya atau janji itu. Pertama, ketaatan. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, kemurnian. Maka 3 sumpah atau 3 janji itu dikenal dengan istilah 3 kaul. Kaul ketaatan, kaul kemiskinan, kaul kemurnian. Hakikat dari kaul kemurnian realitasnya adalah bahwa mereka hidup tidak menikah atau hidup selibat. Nah, maka perkawinan menjadi tidak sah dengan orang yang terikat kaul kemurnian yang bersifat publik dan kekal. Artinya, kalau tadi tidak boleh menikah dengan romo, dengan diakon, dengan uskup, hal yang sama. Seorang suster, seorang biarawati, ataupun seorang bruder, seorang biarawan, juga mereka tidak bisa menikah. Arti publik dan kekal saya nyatakan di sini. Publik maksudnya kalau itu diterima oleh pemimpin yang sah dan pemimpin itu bertindak atas nama gereja. Sedangkan bersifat kekal itu maksudnya kaul atau sumpah itu diterima untuk seumur hidup dan dinyatakan di dalam lembaga religius. Karena kelompok biarawati atau kelompok biarawan itu mereka ada yang disebut dengan pemimpin tarekat. Jadi mereka mengucapkan sumpah atau janjinya di depan pemimpin tarekat itu sebagai orang yang bertindak atas nama gereja. Nah, maka ketika orang sudah mengucapkan kaul atau sumpah kekal, dinyatakan kekal itu karena seumur hidup. Itu maka berarti mereka tidak boleh menikah. Nah, hal ini bukan berarti bahwa orang yang terikat kaul sementara boleh menikah dengan sah. Karena ketika seseorang ingin menjadi suster, biarawati ketika seseorang ingin menjadi biarawati atau seseorang ingin menjadi biarawan, pada awalnya mereka mengucapkan kaul sementara sebelum nanti mengucapkan kaul kekal. Orang yang sudah mengucapkan kaul sementara itu tidak juga nanti bisa menikah. Orang yang mengucapkan kaul sementara itu dalam hal ini ketika dia ingin menikah maka dia harus keluar dari tarekatnya baru bisa menikah. Mengapa demikian? Seperti tahbisan suci, demikian pula hidup religius, kaul kekal ataupun juga kaul sementara, tapi tekanan di sini kaul kekal, tidak bisa diayati bersama-sama dengan hidup perkawinan. Mengapa? Karena seorang religius terikat kaul kemurnian. Kok religius? Siapa kaum religius? Yang disebut kaum religius ya ini ada kelompok suster, ada kelompok frater, kelompok bruder, diakon, imam, uskup tadi sudah secara otomatis disebut sebagai kaum religius. Supaya mereka hidup totalitas dalam pelayanannya. Maka sekali lagi sama seperti tahbisan suci. Demikian pula hidup seorang biarawan, hidup seorang biarawati tidak bisa diayati bersama-sama dengan hidup perkawinan. Maka kalau suster tidak menikah, kalau ingin menjadi suster ya tidak menikah. Tidak bisa
status seseorang sekaligus satu ibu rumah tangga atau ibu dari anak-anak, satunya lagi statusnya sebagai seorang suster. Tidak bisa dihayati bersama-sama. Kalau suster ya suster, kalau pastor ya pastor. Kalau ingin menjadi ibu-ibu pengasuh anak yang ingin melayani Tuhan dalam ikatan perkawinan, ya harus terpisah dengan suster. Tidak bisa dihayati kedua-duanya. Begitupun seorang pria. Kalau dia ingin menjadi seorang bapak, ya tentu silakan menjadi bapak saja bagi anak-anaknya. Bukan sekaligus bapak, sekaligus dia pastor. Ya, itu. Bapak dalam artian sebenarnya ini ya. Dalam artian bapak pengasuh anak. Yang memiliki anak-anak maksudnya. Ini ya dua hal yang saya maksudkan di sini. Maka ketika ada dari kalian yang menanyakan, saya teringat dulu di kelas 11, juz 11 IPS 1 kalau nggak salah saya. Teringat dulu. Ada seorang yang menanyakan, boleh nggak Pak menikah dengan suster atau pastor? Ya, tampaknya pertanyaannya seperti itu ketika kalian dulu di kelas 11. Seseorang tidak bisa menikah, suster, pastor tidak bisa menikah. Alasannya yang sudah saya jelaskan dalam poin halangan ke-7 dan juga halangan ke-6 sebelumnya tadi. Dan terutama penekanan pada hal ini bahwa seorang religius tidak bisa menghayati antara religius kaul kemurniannya dengan berhidup perkawinan, menikah. Gitu ya. Nah, kita lanjut halangan yang ke-8. Halangan berkaitan dengan disparitas kultus atau halangan beda agama. Dalam Kanon 1086 paragraf 1 dikatakan, perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. Nah, disparitas kultus, perkawinan atau pernikahan beda agama tidak sama dengan istilah pernikahan beda gereja atau mixta religio. Nah, dalam hal ini yang ditekankan adalah halangan atau aral pernikahan beda agama. Aral pernikahan pernikahan yang dimaksudkan di sini terjadi apabila antara pihak Katolik Baptis menikah dengan non Katolik yang dikatakan non Katolik atau dikatakan non Baptis, atau antara Katolik dia yang dibaptis menikah dengan ex Katolik, mantan Katolik, mantan Katolik ya yang di sini. Maka pernikahan beda agama itu menjadi salah satu halangan dari sahnya perkawinan Katolik. Kemudian muncul pertanyaan, pada masa kok sekarang juga dalam realitasnya jadi kan pernikahan beda agama, misalnya bapaknya Katolik, ibunya non Katolik. Ibunya Katolik, bapaknya non-Katolik. Nah, realitas itu terjadi juga di mana-mana. Banyak daerah-daerah yang ada konteks berkaitan dengan pernikahan beda agama. Nah, mengapa itu masih bisa dilangsungkan? Halangan berkaitan dengan beda agama itu nanti akan dapat menjadi sah apabila ada yang namanya dispensasi. Namanya dispensasi. Nah, apa itu dispensasi? Sebagaimana yang ada di diktat, dispensasi adalah pelonggaran dari daya ikat undang-undang yang semata-mata gerejawi. Artinya, meskipun itu halangan, tetapi nanti masih bisa disahkan
karena ada kemurahan, ada kebijakan berkaitan dengan undang-undang gerejawi itu. Ya, ingat yang di sini undang-undang yang semata-mata gerejawi. Dalam artian gereja Katolik, bukan berarti undang-undang sipil ya. Itu. Ini. Mengapa gereja Katolik menempatkan beda agama sebagai aral atau halangan perkawinan? Satu, alasan pertama, untuk menjamin iman pihak Katolik. Yang kedua, menjamin kehidupan bersama dalam perkawinan campur. Yang ketiga, menghindari hambatan terhadap pihak Katolik dan anak-anak. Menjamin kehidupan bersama dalam kawin campur. Artinya meskipun mereka nanti menikah dalam konteks beda agama, diharapkan tetap dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Itu kalau dalam realitas kehidupan kita sekarang, bahwa tidak dapat dipungkiri di lingkungan sekitar kita itu juga terdapat konteks pernikahan beda agama. Nah, penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan disparitas kultus atau perkawinan pernikahan beda agama itu nanti akan saya terangkan dalam penjelasan setelah materi tentang syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik. Jadi di sini saya hanya menyatakan tentang beda agama sebagai aral atau halangan perkawinan. Dan halangan perkawinan itu nanti dapat disahkan atau aral atau halangan itu nanti bisa tidak menjadi halangan apabila ada yang namanya dispensasi. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan konsep pernikahan beda agama itu sekali lagi nanti akan saya terangkan dalam materi tersendiri setelah kita membahas materi tentang syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik. Itu. Kita lanjut dulu ya, yang ke-8. Yang ke-9, halangan yang ke-9. Halangan yang ke-9 adalah halangan hubungan darah. Dalam Kanun 1091 paragraf 1 dikatakan di sini bahwa tidak salah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural. Paragraf kedua, dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat. Nah, yang dinyatakan di sini bahwa perkawinan sedarah merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih memiliki hubungan langsung. Baik relasi satu garis keturunan, orang tua, anak, kakek, nenek, cucu, ataupun garis penyamping. Apa maksudnya garis penyamping? Garis penyamping itu menikah dengan keponakan atau pernikahan antar sepupu gitulah kira-kira ya. Maka pernikahan yang dalam garis lurus, satu garis keturunan ataupun garis menyamping itu tidak diperkenankan. Maka ini juga yang menjadi halangan atau aral perkawinan Katolik. Saya misalnya orang tua dengan anak, saya tentu tidak boleh menikah dengan anak saya, tidak boleh menikah dengan cucu saya misalnya. Itulah garis keturunan lurus. Sedangkan kalau garis penyamping dengan keponakan saya nggak boleh menikah. Nah ini. Nah kalau dalam Kanun 1091 bahwa Kanun 1091 ini tadi dikatakan bahwa ada dua beda hubungan darah, yaitu garis lurus dan garis menyamping. Garis lurus itu yang sudah saya katakan tadi, kalau ini A memiliki memiliki anak B, B memiliki anak C. Dari A ke B itu disebut garis lurus ke atas.
Sedangkan dari B ke C itu disebut garis lurus ke bawah. Ya, maka patokan pangkalnya itu ada di B di sini. Maka dalam garis lurus itu semua pernikahan dilarang. Baik itu anak sah maupun tidak sah. Apa yang dimaksudkan anak sah atau tidak sah? Ada istilah anak sah itu seseorang yang dengan ikatan perkawinan memiliki dianugerahi anak, itu kan disebut dengan anak sah. Disebut anak tidak sah misalnya, kalau misalnya yang nanti akan kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan ikatan pertalian atau adopsi. Atau misalnya anak tidak sah itu kalau misalnya seseorang telah melakukan hubungan pranikah dengan orang lain, tidak jadi dengan orang itu, atau misalnya dan dari orang itu dia sudah memiliki anak, maka kemudian kan menjadi anak dari pasangan yang berikutnya, ya, maka itu pun tidak diperkenankan untuk menikah karena masih dalam garis keturunan, garis lurus. Sedangkan kalau garis menyamping itu kira-kira bisa digambarkan seperti ini. Dalam garis menyamping itu dilarang menikah sampai tingkat keempat. Artinya tidak boleh menikah pada tingkat 1, pada tingkat 1, 2, 3, dan 4. Gambarannya seperti ini kira-kira ya. A dan B. A dan B memiliki anak C dan D. C ini memiliki anak E dan F, dan D memiliki anak G. Berikutnya, E memiliki anak H dan I, F memiliki anak J, dan G memiliki anak K. Bagaimana Pak cara ngitungnya kok disebut dengan tingkat keempat? Tingkat keempat hitung dari sini. C 1, 2 dengan saudaranya ya, itu dengan saudara 2. 1, 2, 3 dan 4. Pokoknya ini tidak dihitung. Ini disebut dengan pokok. Maka 1, 2, 3, 4. C tentu tidak bisa menikah dengan D. Mengapa? Ini masih satu saudara. Anak C, si E ini, apakah bisa menikah dengan G dari anaknya D? Ya tidak, karena ini keponakan. E ini anaknya C, G ini anaknya D. Sedangkan C dan D itu adalah kakak beradik kan? Maka ini tidak bisa menikah. Kalau dihitung juga tetap tidak bisa. 1, ya, dengan C. Dihitung juga tetap tidak bisa. Karena apa? Ini terkait dengan konsep berkaitan dengan pernikahan sepupu. Nah, maka dikatakan di sini kalau H dengan D, H ke D ini tingkat keempat. Mengapa tingkat keempat? 1, 2, 3, 4 hitungannya. H ke F tingkat ketiga. Mengapa tingkat ketiga? H ke F. Ya. Harga itu disebut dengan tingkat ketiga, ngitungnya dari sini. Kalau berkaitan dengan F, ini pokok tidak dihitung lagi. 1, 2, 3. Hal yang sama terus menerus sampai ke bawah. Intinya bahwa kalau kalian bingung, garis lurus tidak boleh menikah dalam satu garis keturunan. Sedangkan yang disebut dengan
hubungan darah garis penyamping tidak boleh menikah dengan keponakan atau sepupu. Anak saya tidak bisa menikah dengan anak adik saya. Anak saya tidak bisa menikah dengan anak abang saya. Itu disebut dengan garis penyamping. Atau saya juga tidak bisa menikah dengan anak dari abang saya atau anak dari adik saya. Karena apa? Sepupu, keponakan. Nah, bagaimana dengan konsep adat Batak yang disebut dengan konsep nikah marpariban? Ini menjadi soal. Bagi kalian yang Batak itu tentu mengenal dengan istilah konsep nikah marpariban. Konsep pernikahan marpariban itu kurang lebih adalah pernikahan dengan ya masih antar sepupu gitu kira-kira ya. Nah, untuk yang konsep nikah marpariban dalam budaya Batak, karena itu menjadi budaya pernikahan adat, maka masih bisa dilangsungkan dalam gereja Katolik asalkan ada dispensasi dari ordinaris wilayah atau dari uskup setempat. Gitu ya, berkaitan dengan konsep hubungan darah. Nah, ketentuannya untuk tingkat 2 tidak pernah diberikan dispensasi, tingkat 3 jarang diberikan dispensasi, tingkat 4 dapat diberikan dispensasi. Itu berdasarkan keterangan bagan yang di atas tadi. Artinya kalau sudah tingkat keempat itu bisa diberikan dispensasi. Ya, karena sudah tingkat keempat kan sudah cucu cicit kan, sudah cucu cicit menikah dengan anak yang saudaranya sudah cucu cicit, ya mungkin sudah jaraknya agak jauh. Meskipun mungkin secara adat masih belum diperkenankan atau itu, karena masih ada hubungan darah kan. Ya itu. Nah, para siswa yang terkasih, mereka yang hendak melakukan perkawinan antar sepupu atau yang dalam garis menyamping ini memerlukan dispensasi dari uskup atau ordinaris wilayah. Maka kalau dalam budaya Batak ada istilah pernikahan marpariban, ada istilah adat nikah marpariban. Mereka kalau ingin melangsungkan perkawinan secara Katolik itu memerlukan yang namanya dispensasi dari uskup atau ordinaris wilayah setempat. Nah, mengapa gereja menetapkan aral atau halangan hubungan darah ini baik garis lurus ataupun menyamping? Gereja menetapkan halangan hubungan darah untuk melindungi atau memperjuangkan nilai yang sangat mendasar, yakni nilai kemanusiaan. Karena berkaitan dengan satu, usaha menghindarkan diri dari perkawinan incest, perkawinan antar saudara. Yang kedua, agar tidak tertutup pada relasi familiar saja. Artinya tidak tertutup pada relasi hubungan keluarga saja. Dan alasan fisiologis ini demi nilai dari anak-anak, entah nilai kebaikan, nilai kesehatan, dan tidak berakibat buruk terhadap hal-hal psikologis, mental, intelektual bagi anak-anak yang dilahirkan. Karena sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hubungan nikah sedarah itu dapat menimbulkan yang namanya gangguan kesehatan, misalnya cacat. Itulah larangan hubungan darah, baik dalam garis lurus ataupun garis menyamping. Ya. Yang berikutnya, kita menginjak poin yang berikutnya, halangan yang ke-10. Hubungan semenda. Dalam Kanon 1092 dikatakan, hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Hubungan semenda berbeda dengan hubungan darah. Kalau hubungan semenda itu tercipta ketika dua keluarga saling mendekatkan batas-batas hubungan kekeluargaan lewat perkawinan yang terjadi antar anggota dari dua keluarga itu. Jadi
hubungan semenda itu muncul sebagai akibat dari faktor ekstern karena ikatan perkawinan, bukan faktor intern, yakni karena ikatan darah. Kalau hubungan darah tadi itu karena ada ya ikatan tali berhubungan darah. Sedangkan kalau hubungan semenda itu karena ikatan perkawinan. Konkretnya seperti ini. Antara menantu dan mertua. Menantu dan mertua. Gak boleh kan? Menikah? Antara menantu dan mertua. Apakah itu karena ikatan darah? Bukan. Karena tercipta lantaran ikatan perkawinan. Itu yang dimasukkan dengan hubungan semenda. Atau yang kedua, antara ibu dan anak tiri laki-laki, juga antara bapak dan anak tiri perempuan itu juga tidak diperkenankan untuk menikah. Mengapa? Meskipun dikatakan anak tiri, kok tidak boleh menikah dengan bapaknya, tidak boleh menikah dengan ibunya, ibu tirinya? Karena ikatan faktor ekstern. Ya, ikatan faktor ekstern tadi. Nah, maka antara menantu dan mertua itu yang masuk dalam ikatan di sini garis lurus ke atas tingkat 1. Maka itu tidak bisa menikah ya, tidak boleh menikah. Maka baik hubungan darah ataupun hubungan semenda sama saja. Maka kalau ada ikatan hubungan antara menantu, mertua, nah itu tidak diperkenankan untuk menikah karena lantaran berkaitan dengan konsep larangan hubungan semenda. Nah, mengapa Gereja Katolik menetapkan hubungan semenda sebagai aral atau halangan perkawinan? Pertama, gereja mau menjamin nilai kebahagiaan suami istri. Yang kedua, gereja mau menjamin nilai kemasyarakatan. Artinya bisa terbuka untuk berumah tangga dengan keluarga-keluarga lain. Tidak hanya menikah dengan itu saja. Maksudnya bukan menikah dengan itu saja, dengan keluarga itu saja. Maka ada nilai sosial yang diharapkan di sini. Nilai sosial kemasyarakatan. Nah, masuk ke halangan yang ke-11, yakni halangan kelayakan publik pada Kanon 1093. Kanon 1093 dikatakan, halangan kelayakan publik timbul dari perkawinan tidak sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinat yang diketahui umum atau publik dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita dan sebaliknya. Nah, maksudnya di sini demikian. Ada 3 poin berkaitan dengan halangan kelayakan publik berkaitan dengan terkait dengan penjelasan dari Kanon 1093 ini. Pertama, halangan kelayakan publik ini muncul dari perkawinan tidak sah, yakni perkawinan yang dilaksanakan menurut tata peneguhan yang dituntut hukum, tetapi menjadi tidak sah karena alasan tertentu, misalnya cacat dalam tata peneguhan. Misalnya kalau ada misal istilah nikah bawah tangan itu ya. Gereja Katolik memang tidak mengenal istilah nikah bawah tangan. Maka kalau memang ada istilah menikah bawah tangan atau misalnya ada pernikahan jenis nikah kontrak-kontrakan itu misalnya, ya dalam mata hukum tertentu memang sah dalam mata hukum tertentu, tetapi ada cacatnya. Kenapa? Dalam tata peneguhan. Ingat, tata peneguhannya karena dalam tata peneguhan yang dimaksudkan dalam konteks Katolik adalah tata peneguhan gereja Katolik. Dan dalam tata peneguhan gereja Katolik bersifat kekal seumur hidup. Ya, maka kelayakan publik karena berkaitan dengan satu tata peneguhan. Yang kedua, halangan muncul juga dari konkubinat.
yang diketahui publik. Bahasa lain dari konkubinat itu kumpul kebo. Nah, istilahnya gitulah kira-kira. Belum ada ikatan perkawinan tapi dia sudah hidup bersama. Maka ada istilah kumpul kebo. Konkubinat adalah seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa perkawinan atau sekurang-kurangnya memiliki hubungan tetap untuk melakukan persetubuhan kendati hidup bersama dalam satu rumah. Konkubinat dikatakan publik kalau memang dengan mudah diketahui banyak orang. Artinya orang yang kumpul kebo itu atau konkubinat hidup bersama tanpa ikatan perkawinan itu diketahui oleh publik. Gitu ya. Maka ini juga menjadi halangan. Maka kalau kalian ingin menikah misalnya, ingin menikah, ya kumpul atau hidup bersamanya itu nantilah kalau setelah ada ikatan perkawinan atau ikatan pernikahan. Karena kalau hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan atau sebelum adanya ikatan perkawinan itu disebut konkubinat, kumpul kebo. Nah, maksud dari istilah kelayakan publik yang ketiga, halangan muncul dari hubungan nikah yang tidak sah dalam garis lurus tingkat 1 antara pria dengan orang yang berhubungan dengan pihak wanita ataupun sebaliknya. Misalnya kalau mungkin terjadi ini ya, A dan B. A dan B memiliki anak C. C pacaran dengan D. C ini kumpul kebo dengan D. Kalian dibahas pada poin kedua tadi. C dan D ini ketika kumpul kebo dengan D ini sudah menjadi halangan secara tersendiri. Karena mereka sudah hidup bersama sebelum ikatan perkawinan. Bagaimana kalau terjadi D misalnya berniat menikah dengan B? Dalam kasus ini C sudah diketahui kumpul kebo dengan D. Dan entah karena masalah apa misalnya itu si B ini menikah dengan D, ingin menikah dengan D. Apakah boleh? Ya tidak boleh. Garis lurus tingkat pertama. Nah itu loh. Ya dengan kata lain secara publik, secara umum nggak layak, nggak pantas gitulah kira-kira ya berkaitan dengan kelayakan publik. Secara umum, secara publik ya kira-kira nggak pantas, nggak layak, nggak wajar lah kira-kira gitu maksudnya di sini ya. Itu berkaitan dengan konsep kelayakan publik. Ada 3 hal yang dimaksudkan di sini. Saya ulangi di sini. Ada poin pertama berkaitan dengan tata peneguhan. Yang kedua karena konkubinat atau kumpul kebo itu sendiri. Yang ketiga konkubinat kumpul kebo tetapi bukan dengan yang bersangkutan terhalangnya, tetapi dengan yang lain seperti yang saya gambarkan di sini. Yang intinya apa dari kelayakan publik ini, bahwa secara umum, secara publik tidak layak, tidak pantas, kira-kira gitu. Tidak pantas kira-kira gitu. Nah, kita masuk halangan yang sebelum ke halangan yang terakhir. Sorry. Mengapa Gereja Katolik memberikan aral kelayakan publik? Pertama, gereja mau melindungi relasi suami istri. Maksudnya supaya relasi suami istri itu tidak boleh dibongkar semena-mena. Ada privasi antara hubungan relasi suami istri. Yang kedua, gereja mau melindungi nilai etis masyarakat. Ya secara etis kan nggak pantas, nggak layak gitu ya. Misalnya relasi C dan D yang saya sebutkan dalam kasus di atas tadi. Tentu berhubungan dengan kehendak masing-masing pasti. Tak pasti dengan kemauan masing-masing pasti. Tetapi menjadi tidak etis apabila kehendak itu juga menjalin hubungan dengan orang tua mantunya, menantunya. Neman bahasa kita orang Linggau kan. Gak layak, gak etis, gak pantas. Maka itu dikatakan istilah kelayakan tidak layak secara umum, layakan publik. Gitu ya. Kita masuk pada halangan yang terakhir ya. Ini halangan karena
hubungan adopsi. Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang memiliki pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Itu yang dikatakan dalam Kanon 1094. Apa itu adopsi? Adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang dengannya orang asing disadari sebagai anak orang yang mengangkat, dan perbuatan hukum tersebut harus dilakukan secara resmi dengan mengikuti ketentuan hukum sipil. Adopsi orang lain mengatakan sebagai anak angkat, ya, anak angkat atau berdasarkan anak adopsi. Nah, mengangkat anak itu resmi ya secara sipil. Nah, maka ketika seseorang sudah diadopsi, diangkat menjadi anak, secara hukum, secara sipil itu sudah dianggap menjadi anaknya. Dengan demikian, antara orang yang mengangkat dengan orang asing itu, dengan yang diangkat itu, muncul relasi legal didasarkan pada hukum. Ya, legal karena didasarkan pada hukum. Karena mengangkat, diangkat tadi, karena seorang anak diangkat menjadi anaknya, dan secara sipil, secara hukum sipil sah. Maka relasi yang resmi, relasi sah ini menjadikan seseorang itu sebagai anaknya dari si pengangkat atau menjadi bagian dari keluarga itu. Nah, ini. Maka ketika hal ini muncul, ya tentu tidak boleh menjalin ikatan nikah dalam ikatan adopsi. Anak angkat di sini dibedakan dengan anak asuh ya, beda-beda dengan anak asuh. Karena kalau anak asuh itu tidak secara resmi, belum secara resmi atau tidak secara resmi ada ikatan pengangkatan secara sipil, tetapi kalau anak yang diadopsi itu ada ketentuan hukum sipilnya, ada dasar hukumnya, sehingga dengan ikatannya dia memiliki relasi atau hubungan sebagai keluarga itu. Nah, saya contohkan di sini. Anak angkat tidak dapat menikah dengan sah dalam garis lurus dan garis penyamping sampai tingkat kedua. Misalnya, A dan B memiliki anak B, ya. Saya contohkan di sini kali ya. A dan E misalnya di sini ya. A dan E memiliki anak B. Lalu B ini memiliki saudara E, karena orang tua A dan E tadi ini, A dan E ini tadi yang saya ubah, A dan E ini tadi mengangkat anak, maka secara otomatis E ini menjadi bagian dari keluarga AB ini, AE ini. Saya bahas sebentar. A dan E, saya ulang, A dan E memiliki anak B. B ini memiliki saudara angkat C, karena A dan E itu mengangkat C sebagai anak. Secara otomatis C itu menjadi bagian dari keluarga A dan E, dan juga menjadi saudaranya dari B. Dalam garis lurus, C tidak dapat menikah dengan A. Ya, tidak dapat menikah dengan A. Artinya anak yang diangkat tadi tidak bisa menikah dengan orang tuanya, orang tua yang mengangkat. Anak yang diangkat sekali lagi tidak bisa menikah dengan orang tua sebagai pihak yang mengangkatnya. Dalam garis menyamping, C ini tidak bisa menikah dengan B. Mengapa? Karena ini masih terikat bukan karena hubungan darah, tetapi karena hubungan pertalian hukum, di mana bahwa
mereka antara C dan B ini sebagai sama-sama saudara. Meskipun si C ini adalah anak karena adopsi. C dan B terikat hubungan dalam satu keluarga lantaran ikatan pertalian hukum, karena C itu sudah diangkat anak sendiri oleh A dan E. Maka baik garis lurus ataupun menyamping itu tidak dapat diperkenankan untuk menikah dalam konteks adopsi ini. Mengapa gereja menetapkan aral atau halangan ini? Gereja mau melindungi nilai kekeluargaan antara yang diangkat dengan orang yang mengangkat. Anak yang diadopsi lewat adopsi legal memiliki status yuridis yang analog atau yang secara tidak langsung, secara langsung dengan status yuridis anak kandung. Artinya anak yang diadopsi itu dapat dianalogkan sebagai anak kandungnya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Maka tentu tidak diperkenankan dong seorang anak menikah dengan orang tua, kira-kira gitu kan? Atau antar saudaranya menikah, gitu kan? Karena mereka terikat hubungan kekeluargaan, meskipun mereka bukan dalam satu ikatan darah. Mereka bukan dalam hubungan darah, tetapi terikat karena adanya pertalian ikatan adopsi. Para siswa yang terkasih, itulah 12 halangan perkawinan. Dalam bagian pertama dan yang sudah saya sebutkan ada 4 halangan, dan dalam bagian kedua ini tadi saya sebutkan ada 8 halangan. Maka 4 tambah 8 sudah lengkaplah 12 halangan perkawinan. Maka sekali lagi, kalau yang kalian yang beragama Katolik mendengar mendengar pengumuman di gereja yang bunyinya kurang lebih seperti ini, akan dilangsungkan pernikahan antara si A dan si B. Bagi umat yang mengetahui adanya rencana dari halangan perkawinan tersebut, harap menghubungi pastor paroki. Dimaksudkan halangan-halangan itu apa? Ya 12 halangan perkawinan itu. Yang 4 sudah saya terangkan dalam pertemuan sebelumnya dalam bagian 1, dan ini 8 halangan juga sudah saya terangkan dalam bagian yang kedua ini. Oke, gitu saja ya. Semoga bisa dimengerti dengan baik ya. Dan khusus untuk materi berkaitan dengan penjelasan pernikahan beda agama, itu nanti akan saya sendirikan dalam materi tersendiri yang juga akan saya jelaskan tersendiri. Baik para siswa, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita ke penugasan. Tugasnya pertama, ada berapa halangan yang dapat menggagalkan perkawinan menurut kitab hukum kanonik? Sekali lagi, ada berapakah halangan yang dapat menggagalkan perkawinan menurut kitab hukum kanonik? Tuliskan jumlahnya saja. Entah 10 atau 11 atau 12, jumlahnya saja. Ya. Yang kedua, mengapa gereja Katolik menetapkan hubungan semenda sebagai aral atau halangan perkawinan? Silakan dijawab. 2 pertanyaan yang saya berikan ini semua ada dalam penjelasan yang saya sajikan di atas, baik dalam bagian 1 ataupun bagian kedua. Maka silakan mempelajari itu sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Demikian para siswa yang dapat saya berikan, dan mohon maaf sekali lagi ini durasinya juga terlalu panjang karena 8 poin. Kemarin 4 poin saja panjang, apalagi ini 8 poin ya, 8 poin halangan perkawinan. Tetapi tidak apa, bahwa ini menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran kita. Sekali lagi demikian para siswa, ini yang dapat saya berikan berkaitan dengan materi halangan-halangan perkawinan Katolik sebagai
penjelasan berkaitan dengan salah satu syarat sahnya perkawinan Katolik. Pertemuan berikutnya kita masih akan membahas lagi materi berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan Katolik yang kedua, yakni adanya konsensus. Gitu ya. Baik, para siswa, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua, dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat belajar para siswa yang terkasih. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat kesehatan, kebaikan, keberkahan rezeki, dan juga semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur dalam cinta dan kasih Tuhan selalu. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua.